Setelah Nabi bertemu dengan Abu Bakar di tengah jalan, mereka kemudian berjalan bersama menuju Gunung Thur. Dalam perjalanan, Abu Bakar berjalan sebentar di depan Nabi, sebentar di belakangnya, sebentar di kanannya, sebentar di kirinya, dan begitu berulang-ulang. Oleh karena itu, Nabi bertanya kepadanya, "Ada apa wahai Abu Bakar? Saya tidak mengerti apa yang engkau lakukan." Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, saya ingat pengintai, maka saya di depanmu, dan saya ingat pencari, maka saya di belakangmu, sekali di kananmu, dan sekali di kirimu." Saat itu, Nabi berjalan tanpa alas kaki, karena beliau tidak terbiasa berjalan tanpa alas kaki, dan juga karena perjalanan panjang malam itu, kaki beliau terluka. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Gua Thur merupakan gua yang di dalamnya terdapat banyak hewan liar dan buas yang sering dihuni oleh ular berbisa. Hal ini begitu terkenal di masyarakat pada waktu itu sehingga tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Namun, Nabi dan Abu Bakar dengan berani dan ikhlas hati masuk ke dalam gua itu karena Allah semata. Mereka tiba di Gunung Thur larut malam. Di mana-mana gelap gulita dan sunyi. Abu Bakar lebih dulu masuk ke dalam gua, sedangkan Nabi masih tinggal di luar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena kecintaannya terhadap beliau. Abu Bakar membersihkan bagian dalam gua dengan maksud jika di dalamnya ada binatang buas atau ular berbisa, dia sendiri yang terkena dampaknya, jangan Nabi SAW terkena. Semua ini muncul dari perasaan sucinya bahwa Nabi sendiri lebih berharga daripada dirinya sendiri. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa diri seorang penuntun atau pemimpin lebih berharga daripada orang yang dibimbing dan dipimpin. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar membersihkan bagian dalam gua dengan mengambil batu-batu yang ada di gua satu persatu, ia mengambil dan membuang batu-batu itu dengan terlebih dahulu merobek pakaiannya sepotong demi sepotong. Dia khawatir apa yang dia pegang dan dilempar adalah binatang berbisa, sehingga semua pakaiannya terkoyak. Kemudian setelah pakaiannya robek semua, sementara di dalam gua masih ada beberapa batu besar, dia melemparkan batu itu dengan kakinya, dan tiba-tiba kakinya digigit ular kecil yang ternyata berada di bawah batu. Namun, saat itu dia tetap diam. Kemudian setelah dia selesai membersihkan bagian dalam gua, dia keluar dan mempersilahkan Nabi SAW untuk masuk ke dalamnya. Setelah beliau masuk, karena lelah, beliau langsung tertidur di pangkuan Abu Bakar. Setelah Nabi tertidur lelap, sementara gigitan ular itu semakin lama semakin menyakitkan yang dirasakan Abu Bakar, sampai ia menangis hingga beberapa tetes air mata jatuh di wajah Nabi. Beliau terkejut, kemudian bangkit dan berkata, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Dia menjawab, "Karena digigit ular, ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Oh, kenapa engkau tidak memberitahuku?" Abu Bakar menjawab, "Saya takut membangunkanmu." Setelah fajar, Nabi memeriksa pembengkakan Abu Bakar dan menggosokkan dengan tangan beliau. Seketika bengkak dan sakitnya hilang. Kemudian Nabi melihat pakaian sahabatnya dan bertanya, "Kenapa bajumu?" Maka Abu Bakar mengatakan yang sebenarnya. Mendengar cerita sahabat beliau itu, beliau lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan Abu Bakar nanti di hari kiamat berada di derajatku." Adapun setelah orang-orang musyrik Quraisy gagal mencapai tujuannya, pada hari itu juga kepala dan pemimpin mereka mengadakan pertemuan luar biasa untuk membahas cara menangkap Nabi. Pada saat yang sama, para pemuda yang bersenjata lengkap hendak membunuh beliau dengan menunggang kuda mencari di desa-desa seluruh kota Mekah jikalau mereka bisa menangkap beliau.
Keputusan rapat luar biasa hari itu adalah memanggil pelacak secepatnya. Mereka kemudian mengirim orang yang bisa mengikuti dan melacak jejak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Selain itu, mereka juga memutuskan bahwa siapapun yang bisa memenggal kepala Muhammad hingga dia bisa membawanya di depan mereka akan diberi hadiah 100 unta. Kemudian ahli pelacak mengikuti jejak kaki Nabi diiringi oleh para pemuda bersenjata lengkap dan para kepala dan pemimpin Quraisy. Karena mereka sudah tahu bahwa Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi, mereka mengirim Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Sesampai di sana, dia bertanya kepada ahli keluarga rumah, kemana Abu Bakar pergi? Yang bertemu Abu Jahal adalah Asma. Asma menjawab dengan berani, "Saya tidak tahu kemana ayah pergi." Abu Jahal bertanya kembali, "Apakah ayahmu benar-benar pergi?" Asma menjawab, "Ya, ayah benar-benar pergi." Abu Jahal bertanya, matanya sambil mengintip ke dalam rumah, apakah dia melihat orang yang dia cari. "Kemana perginya?" Asma tetap menjawab, "Saya tidak tahu, dan yang ada di rumah adalah ibu dan adik saya." Abu Jahal menggerutu sambil menampar wajah Asma dengan keras. "Ah, sangat terlalu." Lalu dia pergi. Setelah menemukan jejak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar, sang pelacak mengikuti jejak kaki itu dan mengikutinya sampai mereka tiba di Gua Thur. Dan tiba-tiba jejak kaki itu berhenti atau putus di sana. Lalu mereka bingung mau kemana selanjutnya, ke kanan atau ke kiri, terus masuk gua atau naik ke atas gua. Mereka tidak setuju satu sama lain tentang hal itu. Kebingungan mereka adalah karena setelah Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, segera Allah memerintahkan ribuan laba-laba untuk bersarang di depan Gua Thur. Dan Allah juga memerintahkan merpati liar untuk bersarang bersama dan bertelur di depan gua itu. Oleh karena itu, tentu saja pintu Gua Thur dan sekitarnya dipenuhi sarang laba-laba di atasnya dan sarang serta telur merpati di bawahnya. Jika Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, banyak telur merpati yang akan pecah, sarang-sarangnya akan berserakan, dan sarang laba-laba akan rusak dan hancur. Kenyataannya tidak demikian. Telur dan sarangnya masih penuh di depan gua. Tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Apalagi merpati seharusnya bubar jika ada yang masuk ke dalam gua. Kenyataannya mereka masih ada. Begitulah kata-kata dan sangkaan para pelacak. Kemudian antara pelacak dan pemuda terjadi perselisihan. Sementara di antara pemimpin Quraisy ada yang naik ke puncak gunung. Salah seorang pemuda mencoba mengintip ke dalam gua, tetapi ketika dia mengintip, merpati di luar pintu gua bubar dan terbang. Segera, pemuda itu kembali dan berkata kepada teman-temannya, "Jika ada orang di gua ini, pasti merpati sudah dari tadi bubar kan? Karena saya tahu, hanya mengintip saja banyak burung yang terbang." Seorang lagi berkata, "Kita sekarang perlu mencoba masuk bersama, ayo coba." Umayyah bin Khalaf menjawab, "Kenapa engkau ingin masuk ke dalamnya? Jika Muhammad telah memasukinya, pasti sarang laba-laba akan rusak, bukan?" "Ya, jika tidak ada binatang buas dan liar atau ular berbisa di dalam gua. Tapi jika ada, itu akan mencelakakan engkau, bukan?" Pada akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong, marah dan menyesal. Nabi dan Abu Bakar yang berada di dalam gua mendengar dengan jelas semua percakapan mereka dan melihat penampakan orang-orang di luar, ada yang di atas gua dan ada yang di depan pintu gua. Nabi tidak merasa cemas, khawatir atau takut sedikit pun kepada mereka karena beliau penuh keyakinan bahwa Allah lah yang akan menolong beliau. Adapun Abu Bakar, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat orang-orang yang berada di atas gua. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Oh, jika mereka melihat kaki mereka ke bawah atau menundukkan kepala mereka,
mereka akan segera melihat kita di sini kan?" Nabi berkata, "Janganlah engkau mengira bahwa saya sendirian bersamamu, tetapi sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Dia akan melindungi kita selamanya. Adapun jika nanti mereka masuk ke gua ini dengan melalui pintu gua, maka kita akan lari melalui itu." Beliau berkata sambil mengarahkan jarinya ke belakang, padahal bagian belakang gua tidak memiliki pintu atau tertutup rapat. Tetapi setelah Abu Bakar melihat ke belakang, dia melihat bahwa di belakang gua ada pintu lebar yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Setelah itu, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan Abu Bakar menghilang. Dia menjadi yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan yang cukup dan bantuan yang lengkap. Dia bertekad untuk menghadapkan seluruh raga dan jiwanya kepada Allah saja. Dengan demikian, para pengepung dan penyerang telah bubar dan meninggalkan tempat itu dan kemudian kembali ke Mekah. Adapun Nabi SAW dan Abu Bakar selama berada di Gua Thur diberi bantuan dari luar gua oleh Abdullah dan Asma, putra dan putri Abu Bakar, serta Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar. Yakni setiap sore, Abdullah pergi ke gua dengan membawa berita dari Mekah, terutama berita yang berkaitan dengan Nabi dan semua yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Inilah yang diperintahkan beliau kepadanya. Malam harinya, dia bermalam di dekat gunung itu. Lalu sebelum fajar, dia berjalan kembali ke Mekah. Kemudian pada siang hari, dia berbaur dengan orang-orang musyrikin Mekah, merekam segala sesuatu yang dibicarakan oleh mereka. Ketika malam tiba, dia pergi lagi ke Gua Thur dan di sana menceritakan kepada Nabi semua yang dia dengar di Mekah. Adapun Asma, setiap malam dia mengikuti saudaranya Abdullah ke Gua Thur dengan membawa makanan dari rumah, dan keesokan paginya dia kembali ke Mekah bersama saudaranya. Adapun Amir bin Fuhairah setiap pagi menggiring kambingnya ke Gua Thur. Di sana, dia memerah susu kambing yang dia gembalakan untuk diminum oleh Nabi dan Abu Bakar. Dan setiap malam hampir tiba, dia menggiring kambing-kambing yang dia gembalakan kembali ke Mekah. Selama itu, perbuatan ketiga orang itu sama sekali tidak diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua selama 3 hari 3 malam, tidak pernah kekurangan makanan dan minuman.